Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Ada satu video yang sekarang diedarkan dan itu seolah kemudian umat Islam itu asing atau dibuat asing atau sengaja diasingkan dari makna yang sesungguhnya Islam itu apa, seperti apa. Seolah ketika kita beragama Islam selesai hanya di pembacaan dua kalimat syahadat, tanpa mendalami secara detail filosofis dan seharusnya seperti apa ketika kita sudah beragama Islam. Urusan formal udah kita jangan meragukan Kang Deddy Mulyadi Islam atau tidak, beliau sholat atau tidak. Ketika sholat udah beliau Islam secara formal. Kita juga sama, sholat atau tidak. Kalau sholat ya udah selesai. Syahadat itu beda dengan akad. Akad itu perlu saksi, perlu wali. Syahadat itu perjanjiannya antara manusia dengan Allah langsung. Tak perlu ada saksi, tak perlu ada wali. Makanya persaksiannya langsung antara manusia sang hamba dengan sang khalik. Begitu ya. Kenapa kalau ada mu'alaf lalu kemudian rame-rame itu bukan karena diharuskan seperti itu. Karena ya euforia aja. Kita ada menambah teman seiman, itu aja, bukan keharusan disaksikan banyak orang. Ini harus penting kemudian dipahami. Jadi akad dengan syahadat itu beda. Akad itu perlu ada wali dan saksi. Kalau syahadat tak perlu ada wali, tak perlu ada saksi. Ya, perjanjiannya antara sang hamba dengan sang khalik, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali dipahami. Nih, video ini yang nyebar. Nanti saya akan terangkan pelan-pelan apa maksud dan tujuan Kang Deddy Mulyadi ya. Ini dengarkan dulu. Kita lihat dulu sama-sama ucapan beliau. Nembe sim kuring ngawaler aya nu naros. Ari Kang Deddy teh agamana naon? Pada tanggal di Purwakarta di Bajuan. Sim kuring ngawaler kieu. Agaman kuring teh sumerah diri ke alam kabeh. Sumerah diri ke alam kabeh teh sumerah diri ke alam lahir, sumerah diri ke alam batin. Sumerah diri ke lemahna, sumerah diri ke caina, sumerah diri ke angina, sumerah diri ke panan poekna. Lain Islam dan bisa ngaku. Sabab lamun urang ngaku berarti pengakuan. Lamun urang pengakuan berarti urang teh aku-akuan. Lamun urang aku-akuan berarti urang teh nyembah ka diri sorangan. Da Islam mah sifat keun Gusti nu nangtukeunana. Nah urang teh Islam apa lain? Urang Islam apa lain? Lain urusan ustad, lain urusan kiai, lain urusan DKM masjid, lain urusan ormas, lain urusan partai. Urusan Gusti nu ngawasa diri urang dilebetkeun ka golongan Islam atau lain, Gusti nu nangtukeunana. Ulah nyieun hukum Gusti dicanak ku jelema. Surga diatur ti ayeuna, ieu bakal ka surga, ieu bakal ka neraka. Aya peron pembela agama. Napan urang nu dibelaan ku agama? Bisi ngesakeun deui peron pembela Allah, pan teu kira-kira ngahinakeun teh. Nah, teu paham kanu tauhid. Saya ambil garis besarnya dulu ya. Teu paham kanu tauhid. Itu penting garis besarnya. Bahwa kesemua dari alam ini adalah kembali kepada Rabb. Kan kita tahu sama-sama. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Bila Allah tidak menjadikan Muhammad, ya, maka tidak akan ada alam semesta ini. Jadi alam semesta ini ya hakikatnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari siapa? Dari Nurullah. jadi ini dalam apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Agama saya itu pasrah, sumerah ka alam kabeh. Ya artinya beliau sudah secara filosofis mendalami betul tugas-tugas sebagai seorang muslim yang baik
Bahkan kategori insan yang ulul albab itu model begini. Orang yang sudah benar-benar memasrahkan zahir dan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ka alam kabeh, ya artinya kita memahami seluruh yang ada di alam semesta ini, kita mesti akrab dengannya. Ya, kita jangan menentangnya dan lain sebagainya. Kita merawat alam itu bagian daripada implementasi kepasrahan kita sebagai orang Islam. Pasrah ke angin, pasrah ke lemah, pasrah ke cai. Itu bentuk implementasi orang berislam yang pasrah dengan semua penciptaan Allah. Tak kita gugat, tak kita rusak. Kita mesti akrab, kita mesti rawat ini alam semesta. Ini dalam satu kali lagi. Kalau urusan formal, letap perlulah kita ragukan. Keterangan Kiai Jujun Junaidi jelaskan mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sholatnya nggak pernah ketinggalan, dan lagian itu nggak perlu diceritakan. Senin, Kemis itu puasa nggak pernah kelewatan dari mulai SMP atau SD, saya kurang lupa lagi apa yang disampaikan oleh Kang. Tapi secara formal udah jelas beliau itu Islam, tetapi secara kedalaman kepasrahan, apakah masing-masing kita juga sudah pasrah semuanya? Kalau kita belum memasrahkan seluruh yang ada di kita, ya, dipasrahkan semua karena Allah, zahir dan batinnya, maka kita belum mencapai insan kamil. Orang yang berislam secara kafah, kalau bahasa ininya, belum berislam secara kafah. Ini Islam banget apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi. Pasrah, saudara. Artinya tak ada kita punya kekuatan, tak ada kita punya kekuasaan, tak ada boleh kita kemudian sombong, tak ada seperti itu. Pasrah, semuanya dari Allah. Yang kuat hanya Allah, yang ngasih rezeki dan lain sebagainya hanya Allah. Ini bagus. Beliau katakan Islam itu bahasa sifat. Lah memang Islam itu adalah sifat. Islam itu memang sifat, bukan zat. Ada orang yang kemudian menerima Islam, ada yang tidak. Kan seperti itu faktanya. Sama halnya gini loh, kalau susah kemudian memahami itu. Sama dengan gelar Habib. Habib itu bahasa sifat, bukan bahasa zat. Pak Quraisy Shihab sampai detik ini beliau nggak mau dipanggil Habib, ya, karena beliau memahami bahwa Habib itu adalah bahasa sifat, bukan bahasa zat. Jadi tidak otomatis orang yang ngaku cucu Nabi itu menjadi Habib. Ukur dulu dia itu sudah menghadirkan cinta belum di dalam setiap ucapan dan lakukan. Kalau sudah menghadirkan cinta di setiap apa yang dia ucapkan dan dia lakukan, dan ini penilaiannya bukan klaim-klaiman pribadi dia, tetapi harus pihak luar, eksternal. Apakah saya kan di luar dari Pak Quraisy Shihab, saya boleh mengatakan Quraisy Shihab ini Habib Quraisy Shihab, karena menurut saya beliau sudah kemudian pantas, karena ucapannya selalu menghadirkan cinta, sikapnya selalu menghadirkan cinta. Tetapi beliau secara pribadinya tak ngeklaim, tak menyematkan pula Al-Habib di kemudian namanya. Kan ada orang yang ngakunya Habib, tetapi ucapannya menghadirkan kemurkaan, tetapi ucapannya menghadirkan emosi, perilakunya menghadirkan emosi. Apakah pantas, apakah layak sifat Al-Habib ini ditempelkan kepada orang model begituan? Kan tak pantas. Mana ada sang pecinta itu ucapannya menghadirkan luka, perilakunya menghadirkan luka. Maka sifat cinta ini tak pantas disematkan kepada orang yang selalu menghadirkan luka, bukan menghadirkan cinta.
Tak pantas Al-Habib ini disematkan kepada orang yang selalu menghadirkan emosi, bukan menghadirkan cinta. Kan itu. Berarti ya, itu bahasa sifat. Maka mohon maaf, saya tidak mengatakan Bahar Smith itu sebagai Habib Bahar Smith. Kenapa? Karena ucapannya seringkali menghadirkan luka, mendidih darah orang, marah kemudian orang mendengarkannya. Mana ada orang yang seperti itu layak disematkan Al-Habib di namanya? Tak pantas. Sifat, karena bentuknya sifat. Sifat ini hanya bisa nempel kepada orang yang memilikinya. Sifat cinta ini bisa kita sematkan kepada orang yang memang ucapannya selalu menghadirkan cinta dan perilakunya menghadirkan cinta. Pantaslah Habib ini nempel di orang itu. Paham nggak? Ngerti nggak urusan sifat dan zat itu? Oke, sederhana. Warna, ini bahasa sifat atau bahasa zat? Warna ini bahasa sifat, bukan bahasa zat. Warna akan kelihatan, nih hitam. Kopiah saya, peci saya warna hitam. Warnanya itu sifat. Kopiahna zat. Warna hitam ini hanya akan kelihatan hitam bila warna ini nempel di zat. Pernahkah kita melihat warna hitam kakak-layangan? Kan tak pernah. Pernahkah kita lihat warna putih kakak-layangan? Itu pocong. Ada pocong tuh putih kakak-layangan. Lah itu nempel di zat, di kain. Ngerti kan? Antara sifat dengan zat. Saya sederhanakan lagi. Cinta itu bahasa sifat atau bahasa zat? Bahasa sifat. Maka bila Anda sebagai perempuan, misal ada orang laki-laki yang mengatakan, saya mencintaimu, wahai wanita. Lah wanita ini jangan kemudian lantas percaya bila tak ada pembuktian. Harus ada buktinya dong. Bukti Anda mencintai saya apa? Harus ada pembuktiannya. Kalau hanya ucapan saja, tidak kemudian melalui pembuktian, apapun bentuk pembuktiannya ya. Apakah ngasih apalah. Boleh variasi pembuktiannya. Tapi harus ada pembuktian untuk menunjukkan bahwa sifat ini memang kemudian nempel di perempuan. Sifat laki-laki, sifat cinta laki-laki ini nempel di perempuan. Kalau tak ada pembuktian, maka jangan sampai percaya laki-laki itu mencintai Anda. Karena cinta itu bahasa sifat, bukan bahasa zat. Ya, ngerti gak? Supaya kita tahu bahwa laki-laki itu mencintai saya, bahwa cinta dia itu nempel di saya, di perempuan itu, maka harus ada pembuktian. Karena bahasa sifat, bukan bahasa zat. Ngerti gak? Dan kesemuanya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu bahasa-bahasa tauhid. Dan itu dalam sekali maknanya. Secara formal kita sudah berislam. Apakah kita sudah pasrah? Semuanya hanya karena Allah. Mengakui bahwa kita ini lemah, Allah yang kuat. Kita ini bodoh, Allah yang pintar, dan lain sebagainya. Sudahkah? Seperti itu. Ada orang, sekelompok orang yang aku front pembela agama. Masa iya agama dibela? Di mana-mana yang membela itu harus yang lebih kuat daripada yang dibela. Masa ada orang yang lebih kuat daripada agama? Bukankah agama menolong kita? Artinya agama lebih kuat dari kita dong. Kan itu bahasa-bahasa Gus Dur itu. Kita paham maksud dan tujuannya kemana. Tak sopan kita membela agama. Siapa kita? Justru kita yang dibela oleh agama. Kita lebih lemah dari agama. Agama maha sempurna, kita maha tidak sempurna. Agama sempurna, udah pasti bener. Yakin kokoh dan kuat. Allah langsung yang menjaganya. Ya kita sok-sokan mau ikut kemudian membela siapa kita. Justru kita ini dibela oleh agama. Begitu ya, jadi ini bahasa-bahasa dalam. Secara formal sekali lagi udah jelas beliau Islam. Tetapi secara kepasrahan, kan Islam itu artinya pasrah.
menyerahkan diri semua, tetapi menyerahkannya kepada Allah, bukan kepada yang selain daripada Allah. Apakah kemudian kita boleh ngaku sebagai Islam? Secara formal boleh aja kita ngaku sebagai beragamanya Islam. Tetapi secara filosofis, secara hakikatnya apakah kita sudah Islam atau tidak, bukan kita yang menilai. Tak ada manusia yang mampu menilai keislaman seorang. Makanya tak ada orang yang mampu menilai keimanan, ketakwaan seorang. Takwa itu, iman itu yang bisa menilainya hanya Allah. Kan itu. Itu menunjukkan orang berislam dengan baik atau tidak, pasrah 100% atau tidak. Yang menilainya bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak boleh ada orang yang kemudian ente masuk surga, ente masuk neraka. Siapa? Mandat dari siapa Anda mengatakan itu? Bukankah orang masuk surga atau neraka itu bukan kuasa kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setingkat Nabi Muhammad SAW, tak bisa beliau kemudian menjamin orang yang misal dekat dengannya pasti masuk surga, dan orang yang tidak dekat dengannya pasti masuk neraka. Famanya Abu Thalib. Kalau Nabi Muhammad punya kuasa untuk memasukkan manusia ke surga, maka pamannya Abu Thalib pasti akan masuk surga. Faktanya kan itu. Bukan kuasa manusia, Allah yang bisa membolak-balikan menilai keimanan dan ketakwaan manusia. Tak boleh kita ada justifikasi. Oh ente kafir, oh ente masuk surga, oh ente pasti, nggak ada. Itu bukan wewenang kita. Ya, itu bukan wewenang kita. Ngerti nggak? Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan penjelasan saya yang jelimet ini mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ngerti maknanya, saya ngerti filosofisnya. Cuma kalau ditata di dalam bahasa ini kadang-kadang rumit ya. Harus diskusi, dialog, ngopi lah. Apa yang disampaikan oleh Kang Deddy itu menunjukkan bahwa beliau itu sedang, saya kira, menuju insan yang kamil, insan yang sempurna, Islam yang pasrah, manusia yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti keislaman yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.